Halo semuanya, kali ini saya akan melakukan praktikum yang berjudul menghitung keuntungan mekanis bidang miring. Tahap yang pertama adalah tahap persiapan. Apa saja yang harus dipersiapkan? Yang pertama, menentukan tujuan praktikum. Yang kedua, menentukan alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum. Yang ketiga, memperhatikan keamanan dan keselamatan kerja selama praktikum. Dan yang keempat, mempersiapkan langkah kerja agar tidak bingung apa yang harus dilakukan nantinya ketika praktikum berlangsung. Tujuan dari dilaksanakannya praktikum ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengaruh ketinggian bidang miring terhadap keuntungan mekanisnya. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh ketinggian bidang miring terhadap kecepatan benda yang ditarik. Kerangka teori. Bidang miring merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang bekerja dengan cara menambah jarak tempuh benda untuk memperkecil usaha. Bidang miring sering digunakan manusia untuk mempermudah usaha. Bidang miring merupakan sebuah alat yang berfungsi untuk menghubungkan dua tempat dengan ketinggian yang berbeda. Bidang miring kebanyakan digunakan untuk membantu proses pemindahan benda. Bidang miring bisa mempermudah gerakan benda. Untuk memindahkan benda dari satu tempat ke tempat yang lebih tinggi akan terasa berat jika langsung kita angkat. Namun dengan bidang miring, proses tersebut akan terasa lebih ringan. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini yaitu papan kerani, meteran kain, 12 buah buku tulis, tip X, tutup tip X, batu kerikil, tali, dan handphone atau stopwatch. Tahap yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Selanjutnya, tahap yang ketiga yaitu tahap tindak lanjut. Hasil dari praktikum yang telah dilakukan yaitu dengan panjang sisi miring yang sama yaitu 32 cm dan tinggi bidang miring yang berbeda-beda, dihasilkan waktu tempuh benda juga berbeda-beda. Pada tinggi 2,2 cm,
Waktu yang ditempuh benda adalah 0,53 detik. Untuk tinggi bidang miring 4 cm, waktu yang ditempuh benda adalah 0,79 detik. Untuk tinggi bidang miring 5,6 cm, waktu yang ditempuh benda adalah 0,93. Untuk tinggi bidang miring 8 cm, waktu yang ditempuh benda adalah 1,58 detik. Berikut adalah pembahasan dari data yang dihasilkan. Besar nilai keuntungan mekanis dari bidang miring dipengaruhi oleh panjang sisi miring yang dilambangkan dengan S dan ketinggian bidang miring yang dilambangkan dengan H. Dengan rumus keuntungan mekanis bidang miring adalah panjang sisi miring atau S dibagi dengan ketinggian bidang miring atau H, dapat ditulis dengan S per H. Berikut adalah tabel perhitungan keuntungan mekanis. Ketika panjang sisi miringnya sama dan tinggi bidang miring berbeda, keuntungan mekanisnya juga berbeda. Semakin tinggi bidang miring, keuntungan mekanisnya semakin kecil. Berdasarkan data perhitungan, didapatkan bahwa keuntungan mekanis semakin mengecil ketika tinggi bidang miring tersebut semakin meninggi. Benda yang akan mudah dipindahkan ketika tinggi bidang miringnya memendek. Begitu juga sebaliknya, benda akan sulit dipindahkan ketika tinggi bidang miringnya meninggi. Kecepatan benda akan menurun ketika tinggi bidang miringnya meninggi. Begitu juga sebaliknya, kecepatan benda akan naik ketika bidang miringnya memendek. Dengan catatan, panjang sisi miringnya tetap sama serta gaya dan berat benda juga sama. Pernyataan tersebut sejalan dengan waktu tempuh yang dibutuhkan benda untuk sampai di atas. Semakin kecil kecepatan benda, maka benda tersebut semakin lama untuk mencapai puncak. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa besar keuntungan mekanis bidang miring dipengaruhi oleh tinggi bidang miring itu sendiri. Semakin pendek tinggi bidang miring, maka semakin besar keuntungan mekanisnya. Semakin pendek tinggi bidang miring, maka semakin cepat benda mencapai atas. Dengan catatan, sisi miring pada bidang miring, beban benda, dan gaya yang diberikan nilainya tetap. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam menyusun praktikum ini. Sekian penjelasan praktikum dari saya. Sampai jumpa.